Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Kiai Abdul Hafid Aminuddin. Yang terhormat Ketua Yayasan Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Gus Haji Ahmad Abdul Qadir. Yang terhormat Kepala SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Bapak Abu Sofyan Basyah SPDMM, beserta Bapak Ibu guru, staf dan karyawan tata usaha, dan tidak lupa juga anak-anakku siswa baru kelas 10 yang akan melaksanakan MPLS secara daring. Syukur alhamdulillah, saya ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kita masih diberi kesehatan dan kita masih dapat bertatap muka meskipun melalui media elektronik seperti ini, tidak mengurangi hikmat kita untuk melakukan kegiatan pendidikan yang akan kita hadapi di masa era pandemi ini. Semoga kita semua, Bapak Ibu guru dan semua siswa-siswi SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jalani masih diberi kesehatan dan kita nantinya bisa bertatap muka dengan di dalam waktu yang tidak bisa kita tentukan, tetapi tidak mengurangi rasa hikmat kita, takdim kita, dan pengorbanan kita untuk mendidik siswa-siswi SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Perkenalkan, nama saya Nur Muslim. Saya di SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jalani selaku Waka Humas, dan dalam kesempatan ini saya akan memaparkan materi MPLS, yaitu mengenai teknologi informasi yang sangat berkembang di dalam kehidupan kita keseharian. Perlu dipahami bahwasanya teknologi ini pada saat ini sangat berkembang, sangat maju sekali. Kenapa? Karena dengan adanya media informasi ini, kita tidak perlu menguras tenaga untuk mendapatkan informasi. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena segala sesuatunya sudah dipermudahkan di era globalisasi ini, yaitu di dalam dunia teknologi dan informasi ini. Teknologi sendiri yaitu merupakan sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang ataupun komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup umat manusia. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti ini? Karena dengan adanya teknologi semacam ini, kita sekarang sudah dipermudah. Semacam ada HP, komputer, laptop, mesin, mobil, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dengan alat komunikasi yang ada sekarang ini seperti HP ini, kita bisa menggali informasi di dalam dunia teknologi sangat cepat sekali, karena kita mengambil materi ataupun kita mencari materi pembelajaran yang akan kita sampaikan di HP, kita sudah bisa melaksanakan yaitu menggunakan HP Android. Yaitu fungsinya, kenapa kita menyampaikan masalah handphone? Kita fungsi dan manfaat teknologi itu sendiri sangat banyak. Contohnya yang sangat bermanfaat sekali untuk kita adalah Google. Kenapa? Karena kita dengan adanya teknologi itu sendiri secara umum mempermudah penggunaan kita mengerjakan segala sesuatu hal dengan lebih cepat dan membuat pekerjaan kita menghasilkan yang lebih baik. Kenapa? Karena segala sesuatunya sudah ada, tinggal kita bagaimana kita menggunakan mengimplementasikan media elektronik itu untuk hal-hal yang positif. Dengan adanya elektronik juga kita akan bisa mendapatkan hal-hal yang apa yang kita inginkan
dengan sangat mudah sekali. Tetapi dengan adanya hal-hal seperti itu ya juga sangat mempengaruhi dengan adanya dampaknya perkembangan teknologi yang dampak positif dan negatif. Contohnya untuk yang positif di dalam bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan, TIK itu merupakan suatu proses pembelajaran konvensional, yaitu dengan segala sesuatunya kita bisa merubah segala sesuatu. Contohnya dari kertas kita bisa menggunakan media online untuk melaksanakan segala sesuatu. Oleh sebab itu sangat memungkinkan sekali di dalam proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka di kelas seperti halnya saat ini antara guru dan siswa ataupun lain sebagainya seperti dosen dan mahasiswa, itu dapat menggunakan media informasi untuk memberikan proses pembelajaran secara online atau daring yang terus berkembang untuk kemajuan kita semua. Contohnya kita untuk mengajar, kita memberikan tugas, hingga kita mengumpulkan tugas secara online dan juga absensi secara online. Itu di bidang pendidikan. Dan juga banyak-banyak lagi di bidang lainnya, seperti contohnya yang berikutnya adalah bidang kesehatan. Di bidang kesehatan kita dengan adanya ID card atau dengan kartu-kartu ID card kita bisa mendapatkan informasi yang valid tentang riwayat penyakit pasien atau penanganannya untuk mendapatkan pelaksanaan yang baik. Maksudnya contoh pelaksanaan yang baik itu adalah masalah untuk mendapatkan informasi tentang penyakit tersebut dan lain sebagainya tentang kesehatan. Yang berikutnya yaitu di dalam bidang transportasi. Dengan adanya teknologi informasi, di dalam bidang teknologi kita bisa mengaplikasikan, kita bisa mengendalikan pesawat atau lain sebagainya melalui komputer yang dilakukan secara jarak jauh. Itu sudah kita bisa lihat, yaitu di pesawat terbang kita ada namanya fitur pilot otomatis yang bisa dikendalikan oleh program komputer. Itu untuk di bidang transportasi. Di bidang pengiriman jasa, kita sekarang dengan adanya media informasi, kita untuk mengirim barang kita sangat banyak pilihannya. Seperti contohnya adalah pengiriman semacam JNE, JNT dan lain sebagainya itu sekali. Itu sangat mempermudah kita menggunakan elektronik. Kalau kita dulu kita mau mengirim melalui pos, kita sangat tidak bisa mengetahui pergerakan sampai mana barang atau surat yang kita kirim. Tapi dengan sekarang kita bisa melalui media elektronik ini kita bisa mengetahui sampai mana barang tersebut sudah mau nyampe ke kita. Jadi kita hari ini sudah nyampe di sini tempatnya, ini kita sudah bisa mengetahuinya. Jadi kita sudah bisa memperkirakan barang tersebut atau surat tersebut itu untuk sampai kepada kita. Itu untuk di bidang jasa dan pengiriman, yaitu itu yang sudah saya sampaikan semacam itu. Jadi kita tidak perlu takut tidak sampai, karena apa? Itu sudah sangat membantu kita. Itu di bidang bisnis, di bidang jasa dan pengiriman. Yang kelima itu bidang bisnis. Bisnis sekarang kita bisa menggunakan segala satu bentuk bisnis, yaitu secara perdagangan secara elektronik. Fitur ini merupakan jaringan komunikasi internet e-commerce yang memudahkan dua atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung secara fisik. Jadi kita hanya melalui media semacam di Shopee kita bisa lihat melalui media, kita kirim gambar, kita sudah tidak bisa langsung bertatap muka, kita sudah bisa mengetahui barang tersebut seperti apa. Itu di bidang bisnis, dan sebenarnya banyak sekali yang bisa kita sampaikan. Itu banyak contohnya sekali. Yang berikutnya itu adalah di bidang perbankan. Di bidang perbankan ini fitur yang akan digunakan adalah fitur internet banking. Nasabah bisa dengan mudah melalui HP bisa melihat saldo, bisa mentransfer, kita bisa mau membayar pesanan secara online, kita bisa menggunakan semuanya melalui ponsel ini. Melalui di perbankan ini kita bisa melakukan transaksi
yaitu dibantu oleh ponsel. Jadi kita mau transfer ke sanak saudara kita, kita tinggal di rumah, kita pakai HP, tinggal mengirim, sudah masuk, tidak sampai beberapa hari, hitungan detik atau menit sudah nyampe. Tetapi dengan adanya dengan dampak yang positif itu tentu juga diimbangi dengan dampak yang negatif. Ya, ini yang tidak boleh diterapkan, tidak boleh dilaksanakan oleh siswa-siswi SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Menggunakanlah media sosial itu dengan hal-hal yang positif. Contohnya kita mengupload sekolah kita, kegiatan kita dengan hal yang sangat positif. Janganlah membuat permasalahan yang negatif kita nanti membuat nama baik yayasan dan sekolah kita itu akan di masyarakat akan jelek. Tapi buatlah kebanggaan untuk kalian membuat hal-hal yang positif. Keterampilan sesuai jurusan kalian itu diupload di media sosial, bisa menarik dengan calon adik kelas kalian nanti tahun ajaran berikutnya. Jadi sekolah kita ini akan sangat dikenal oleh bukan hanya di kalangan Kabupaten Probolinggo, tetapi seluruh Indonesia dengan prestasi siswa-siswi SMK yang akan ditampilkan nantinya. Dengan adanya dampak yang positif, otomatis akan ada dampak yang negatif. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, tidak bisa saya sampaikan semua karena banyak. Yang pertama itu masalah pelanggaran hak cipta. Hak cipta itu sangat merugikan bagi produsen dan konsumen. Kenapa? Karena ada video atau musik di YouTube tanpa sepengetahuan pemiliknya kita sudah bisa mendownload, itu yang menurut saya itu kurang bagus, kurang baik. Itu yang menurut saya di segi positifnya. Jadi hak paten untuk yang punya itu bisa kita pergunakan sesuai meskipun sama dengan aslinya, tetapi kualitas kita dalam pendidikan terutama yang berkaitan dengan dampak negatif dalam pelanggaran hak cipta ini sangat tidak diperkenankan. Berikutnya itu siber. Siber ini adalah kejahatan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contohnya semacam pembajakan kartu kredit, penipuan secara online yang sekarang sangat merajalela di mana-mana, mengatasnamakan suatu instansi seperti ini. Begitu kita mentransfer ternyata tidak ada hal yang sebenarnya dia minta. Jadi contohnya kita sudah tertipu dengan hal seperti itu. Jadi anak-anakku jangan sekali-sekali percaya dengan media sosial, dicermati dulu dengan baik. Itu dicermati, kita telaah kalau ini bagus, benar, baik untuk kita pergunakan. Tapi kalau itu sangat merugikan orang banyak dan kita pribadi, ya mohon jangan 100% percaya. Karena di zaman sekarang ini kita segala sesuatunya itu melalui media sosial itu sangat banyak yang ada yang positif dan negatif. Itu aja dari saya untuk yang masalah cyber. Yang ketiga yaitu adalah ini yang sangat riskan, yaitu masalah pornografi, penjudian dan penipuan. Kenapa di negara-negara lain untuk masalah pornografi ini dilegalkan, tapi di negara kita ini negara hukum, kita mengikuti aturan hukum. Semacam penjudian, penipuan ini sudah ada undang-undang IT-nya. Nanti apabila yang bersangkutan ketahuan, ini akan diproses secara hukum yang ada di negara Indonesia ini. Berikutnya itu penyebaran masalah malware. Malware ini program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Dengan menggunakan seperti itu kita bisa membobol atau merusak sistem operasional atau maupun merusak software. Contohnya virus dan lain sebagainya itu kita masukkan, itu bisa merusak program yang ada semacam di perbankan ataupun di pihak-pihak terkait yang menggunakan media elektronik seperti ini. Nah, dengan adanya hal-hal seperti itu tentu membuat dampak untuk kita pribadi. Dengan adanya teknologi, dengan dampak positif dan negatif itu sangat mengurangi rasa kita untuk saling mengenal. Kenapa? Karena kita contohnya membeli barang, kita tidak perlu langsung ke toko, ke rumahnya yang bersangkutan. Kita melalui dikirim gambar seperti ini kita sudah bisa. Karena itu sangat mengurangi rasa kita, interaksi kita sesama manusia untuk bisa saling bertatap muka, silaturahmi seperti itu sangat kurang.
Kenapa? Karena dengan kita berkurangnya hal seperti itu, kita rasa kita untuk sama-sama sebagai umat manusia yang saling menghormati, menghargai dan silaturahmi, kita sangat terkurang dengan adanya media seperti ini. Kenapa ya? Memang sangat mempermudah, kita tidak perlu keluar rumah, kita tidak perlu ke tempat yang bersangkutan, kita tinggal melalui media, kita video call, kita kirim fotonya dan barangnya, menurut kita cocok, jadi kita sudah menjadikan, kita tinggal transfer dan lain sebagainya untuk pembelian barang. Memang teknologi di saat ini sangat, menurut saya itu sangat menggantikan peran dari manusia. Kenapa? Kita lihat kalau kita Pak petani, kalau dulu setiap pagi ada ini kita mencangkul di sawah. Sekarang sudah ada alatnya. Jadi itu sangat berdampak sekali untuk petani, terutama yang pekerja-pekerja yang di sawah itu tidak ada pemasukan, tidak ada dapat upah dari pemilik sawah. Kenapa? Karena segala sesuatunya sekarang sudah bisa menggunakan alat berat, contohnya untuk membajak sawah. Apalagi kita ada potong rumputnya, kita langsung jadi, sudah enak langsung kita jadikan itu. Jadi kita tidak mempergunakan lagi manusia di sini. Kalau dulu setiap kita mau panen raya itu adalah manusia yang menganut padinya, tetapi sekarang kita menggunakan alat semuanya. Tetapi tidak semuanya menggunakan alat, tergantung hanya beberapa daerah dan lain sebagainya, itu hanya bagi beberapa bagian saja. Karena seperti ini akan memberi dampak. Dengan adanya seperti itu, dampaknya sangat mempengaruhi, ya, termasuk dengan meninggal dampak besar di dalam kondisi dan sosial, yaitu memberikan dampak keuntungan produksi serta mengurangi beban tenaga kerja yang sangat signifikan. Ya, contohnya seperti tadi, sebenarnya menggunakan manusia, sekarang sudah alat, ya itu sudah bebannya. Oke, selanjutnya itu perkembangan teknologi di Indonesia. Memasuki atau di zaman modern ini, masyarakat Indonesia mulai banyak mengadopsi teknologi yang berasal dari luar negeri. Seperti halnya tadi yang saya sampaikan, gadget, internet, hingga sejumlah inovasi yang mampu mempermudah kegiatan aktivitas sehari-hari. Apa yang sudah saya sampaikan di awal untuk anak-anakku, ayo kita berlomba-lomba memajukan sekolah, memperkenalkan sekolah kita dari segi positifnya. Jangan sembarangan menggunakan media, yaitu contoh sosial media sembarangan, karena itu akan mengakibatkan kalian semuanya nanti akan terikat oleh undang-undang IT. Jadi kalau mau upload sesuatu di sosial media, mohon hati-hati, mohon dipilah. Dan harapan kami siswa-siswi SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di masa MPLS ini untuk mengikuti semua aturan arahan yang diberikan oleh sekolah. Apabila di grup kelas dan lain sebagainya nanti ada sesuatu yang harus diupload, mohon bantuannya untuk mengupload kebaikan atau hal-hal program yang ada di sekolah. Contohnya kemarin kita sudah menyampaikan di grup untuk Twin Bond, monggo dimasukkan foto kalian, upload, bikin status, itu adalah untuk memperkenalkan sekolah kita ke dunia, ke sekolah lain, ke daerah lain. Nanti seluruh Indonesia akan mengenal bahwasanya SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah sekolah yang sangat maju, sangat perhatian kepada peserta didiknya. Dan harapan saya terakhir, dengan ini saya harapkan dan saya yakin bahwasanya siswa-siswi SMK Sako, yaitu SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bisa berinovasi terus dan berkembang untuk mengikuti perkembangan zaman di era teknologi ini, dan bisa berpartisipasi aktif untuk kegiatan yang positif mengarah ke dunia teknologi dan informasi. Harapan saya, mohon kembangkan bakat kalian sesuai jurusan kalian untuk memajukan SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini
untuk dikenal oleh dunia, bukan hanya di Probolinggo tetapi di Indonesia, syukur-syukur nantinya bisa ke luar negeri. Mungkin itu saja pemaparan dari saya tentang materi di MPLS ini. Semoga anak-anakku yang ada di rumah diberi kesehatan dan nantinya kita bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk anak-anakku. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Sakoh maju jaya.